memajukan itu semua harus kita lihat dari segi pendidikan, dari segi bagaimana kita bermedsos dan lain sebagainya, pengembangan teknologi, dari segi bagaimana kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat, itu penting untuk mereka. Saya kira generasi-generasi milenial apa sih sekarang ini sudah menjadi kewajiban mereka, harus kita tanamkan, karena salah satu indikator daripada moderasi beragama itu adalah komitmen kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam moderasi, salam cinta NKRI. Ketemu lagi dengan saya Mardan Umar dari podcast Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena hari ini kita akan menampilkan sebuah diskusi santai dengan narasumber yang sungguh luar biasa. Siap. Kami telah mengundang narasumber untuk podcast hari ini, yaitu Ibu Dr. Rosdalina. Apa kabar Ibu Dr. Rosdalina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang Pak Mardan lihat. Oke, kayaknya semakin bercahaya, Asik. semakin energik. Dan Ya, ini memang kasih. salah satu tampilan dari generasi muda, generasi penerus bangsa, harus kelihatan lebih energik, harus kelihatan lebih bersemangat, ya, agar supaya memang kreativitas itu muncul. Pokoknya segala sesuatu akan lebih produktif. Dan Ibu Rosdalina adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado. Beliau adalah dekan yang memunculkan tagline Febi hebat, Febi cerdas, Febi maju. Febi hebat, Febi cerdas, Febi maju. Febi maju. Luar biasa ini. Ini yang tapi kita tidak berbicara Febi. Oh, siap. Kita akan berbicara, tema kita tentang generasi milenial dan moderasi beragama di media sosial. Oke. Baik, ini tema yang lagi in. Mengapa? Karena ternyata pengguna media sosial di Indonesia itu mencapai 67,5%. Itu berusia antara 19 sampai 49 tahun. Artinya pengguna media sosial di Indonesia ini didominasi oleh kalangan generasi-generasi muda, gitu ya. Kalau kita tidak katakan generasi milenial, katakanlah anak-anak yang baru sekarang pun sudah mulai lebih aktif menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini ternyata banyak yang menyalahgunakan, ya, dimanfaatkan untuk menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita provokatif, menyerang satu kelompok, agama, atau mendiskreditkan seseorang dan kelompok yang lain. Siap. Menurut Ibu Dr. Rosdalina, kira-kira melihat fenomena seperti ini bagaimana? Apa yang bisa Ibu berikan, Ibu lihat? Oke, baik. Terima kasih Pak Mardan Umar, Pak Dr. Mardan Umar, selaku Ketua ya Rumah Moderasi Beragama di IAIN Manado. Juga ada Pak Rafiuddin, Pengurus Moderasi Beragama, dan Ibu Nurul Aziza Zohra. Senang sekali pada kesempatan ini saya diundang oleh Pengurus Moderasi Beragama IAIN Manado untuk kita sebenarnya berdiskusi. Ini diskusi itu memang penting sekali. Penting sekali untuk kita sharing pengalaman, sharing ilmu untuk bagaimana ke depan khususnya kita di IAIN Manado ini mewujudkan visi kita, Pak Mardan ya. Visi kita kan 2035 itu menjadi kampus ini menjadi basis pengembangan multikultural di IAIN Manado. Oleh karenanya tema yang diberikan tentang generasi milenial ya. Sebenarnya kalau orang ini sudah masuk kan generasi milenial kan. Masih generasi kolonial lah istilahnya. Ya, saya sekarang sudah umurnya 44 tahun. Setidaknya bukan kolonial. Kolonial ya. Dekat-dekat situlah. Kalau Pak Marda kan masih umur 30-an. Siap. Ya, saya sudah 44. Saya jadi agak canggung ini soalnya 30-an, jadi harus atur posisi. Iya. Saya sering menyampaikan pesan-pesan itu baik kepada mahasiswa ataupun ketika saya menjalankan tugas di organisasi. Kenapa? Bahwa memang tugas kita lah untuk menyampaikan kepada generasi muda kita karena mereka yang melanjutkan estafet Betul. kepemimpinan kita ke depan.
Jadi kalau generasi sekarang itu rapuh, ya kita bisa melihat 10-20 tahun ke depan pasti juga akan rapuh. Oleh karenanya, teknologi itu kan diciptakan itu bagaimana untuk meningkatkan popularitas, bagaimana untuk kita mengedukasi masyarakat. Kalau kita di hukum, kita bisa memberikan edukasi dalam hal hukum, pengetahuan hukum itu kepada masyarakat. Kalau orang ekonomi, ya juga harus memberikan literasi ekonomi melalui digital dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu disalah manfaatkan, saya kira ini yang keliru. Ini yang keliru menurut saya. Pada saat sekarang ini yang tadi disampaikan umur 17 tahun ya sampai umur berapa tadi itu 40 tahun lebih itu memang pengguna medsos, Pak. Ini kalau kita lihat, saya pernah membaca buku itu bahwa sebenarnya rata-rata untuk maksimalnya normalnya itu 7 jam ya dalam satu hari satu malam. Tapi Indonesia lebih dari itu penggunaannya. Indonesia itu masuk di kategori 8 jam ke atas. 8 jam ke atas. Bayangkan 8 jam ke atas itu kita pembagian waktu 24 jam. 8 jam itu kita gunakan untuk medsos. Sebenarnya harus digunakan untuk belajar. Tetapi menurut saya medsos juga bagus kita gunakan untuk belajar. Tapi jangan sampai yang tadi berita-berita hoax. Berita-berita untuk bagaimana mendiskreditkan agama. Bagaimana menyebarkan berita-berita yang lebih hoax kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat kita paham tentang moderasi beragama, ya kan? Tidak semua kan? Ada yang mengatakan agama itu tidak perlu lagi dimoderasikan, betul, bukan moderasi agama. Betul. Tapi yang penting kita di sini, apalagi di Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara itu kita mengenal semua kan agama di sini. Okay. Saya kemarin melihat di Manado khususnya itu Muslim. Agama Islam itu 30,87%. Prosentasinya tahun 2021. Okay. Yang untuk Protestan itu 63%. Yang lainnya sisa dari itu adalah Katolik, Hindu, Buddha, terus Konghucu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan, itu sebenarnya kesalahan dari saudara sebagai pengurus moderasi beragama. Iya kan? Iya, karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Padahal sebenarnya sudah banyak melakukan penambahan keilmuan. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini, pada pagi ini saudara-saudara, saya kira saya sangat apresiasi. Kita berdiskusi bagaimana generasi-generasi milenial itu untuk kita edukasi sebenarnya. Kalau mungkin pada podcast selanjutnya bisa juga diundang generasi-generasi milenial kita yang untuk memberikan penyampaian kepada teman-teman mereka bahwa kita bermain gadget, kita bermain medsos itu ada etikanya, ada tata caranya gitu loh. Jangan sembarang. Tapi sekarang juga Pak Mardan bukan hanya anak-anak sebenarnya. Sampai orang tua juga seperti itu. Makanya kan sering orang bilang kan kalau mau bermedsos yang bijak. Harus disaring dulu baru kita share. Tapi kan ada cuman copy paste. Ambil tuh, budaya instan. Itu budaya seperti itu. Saya kira hal-hal seperti inilah menurut saya tidak perlu juga disalahkan kepada mereka Pak Mardan. Tetapi tugas kita sebagai akademisi khususnya di Yayan Manado yang kita memiliki rumah moderasi beragama untuk menyampaikan itu. Untuk menyampaikan itu, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh give up, kita tidak boleh mengatakan bahwa ya udahlah itu tanggung jawab kalian. Ini merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab moral kita sebagai pendidik, sebagai akademisi di Yayan Manado. Saya kira itu. Ini luar biasa, agak gerah nih kayaknya, karena rumah moderasi punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, especially buat generasi muda. Betul. Kenapa? Karena gini, ternyata generasi milenial itu dari data BPS, itu generasi milenial itu yang mendominasi penduduk di Indonesia. Hasil sensus penduduk, paling banyak orang Indonesia itu generasi milenial, gitu ya. Jadi potensi besar bagi mereka untuk kita berikan edukasi tentang bagaimana sikap beragama yang toleran, yang moderat, dan mengapa kita menyasar rumah moderasi beragama, menyasar media sosial. Kita masuk di media, kita lewat YouTube, kita lewat podcast, Instagram gitu ya. Untuk apa? Kita menyasar anak-anak generasi milenial. Kalau kita tidak memasuki dunia generasi milenial di media sosial, maka dunia media sosial hanya akan diisi oleh berita-berita yang tidak bermanfaat, yang negatif. Maka kita masuki dunia itu dan kita berikan
guidance bagaimana sebaiknya bermedsos yang bijak gitu ya. Betul. Ini masukan yang luar biasa ini. Mahal. Iya. Ini podcast yang mahal. Betul. Baik. Kira-kira menurut Ibu Rosdalina, kalau kita bermedia sosial, ini kan media sosial ini internet adalah sebuah tuntutan lagi di dunia di era digital saat ini. Orang yang tidak menggunakan media sosial dia akan tertinggal jauh. Tapi ketika orang berpikir media sosial hanya untuk digunakan sebagai wahana sarana untuk eksistensinya sebagai pribadi, tidak memberikan manfaat bagi orang banyak, maka itu juga menjadi masalah. Kira-kira bagaimana tips yang bisa diberikan agar media sosial ini dapat digunakan sebaik mungkin, seefektif dan efisien mungkin? Oke. Saya kemarin ceramah di wali kota. Saya mau sampaikan ini, ceramah di wali kota untuk ASN dan THL Muslim di wali kota Manado. Kelasnya wali kota ini, guys. Iya. Sebentar lagi ke provinsi. Ya, ini semua punya Android, Pak. Betul. Dan semua punya data. Enggak perlu misalnya nanti di kantor baru aktif, enggak. Semua punya data. Jadi saya sampaikan kepada mereka bahwa salah satu hal untuk meningkatkan kinerja sebagai THL atau ASN itu adalah harus belajar. Dan sekarang belajar tidak perlu dituntut untuk ke perpustakaan, membaca buku, cari-cari buku dan lain sebagainya. Tidak perlu. Ibu bisa buka di Google, kemudian buka di Google Books yang sudah paham gitu, ataupun bisa mungkin melihat di Google, klik saja apa itu kepemimpinan, apa itu kinerja dan lain sebagainya. Itu bisa. Langsung dapat. Langsung dapat, Pak. Using your time well, begitu ya. Katanya orang bahasa Inggris. Artinya itu kita harus mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita sebagai ASN misalnya itu 7 jam di kampus atau 7 jam di kantor, itu harus manage our time. Kita harus manage. Berapa jam kita untuk bekerja, berapa jam kita untuk bermedsos, dan berapa jam kita untuk istirahat ibadah. Tapi jangan menjadikan barang ini 7 jam dengan barang ini dia. Nggak boleh, Pak. Kita harus memanage. Yang pertama kita harus manage waktu kita dengan sebaik-baiknya, Pak Mardan. Kita harus tahu, sebagai misalnya saya dekan, saya sebagai ASN, saya harus tahu bahwa banyak tugas pokok dan fungsi saya yang harus saya lakukan. Kalau itu membutuhkan internet atau membutuhkan medsos, itu saya lakukan. Contoh, sekarang ini kita sudah perkuliahan offline ya, offline. Tetapi kadang juga mahasiswa meminta untuk online, itu fleksibel gitu ya. Karena kita sudah pengalaman kemarin kurang lebih 2 tahun dengan perkuliahan online. Ya, kita sebagai dosen dengan ini membuat mata kuliah berdasarkan dengan RPS, bahan kajian dan sebagainya. Kemudian kita rekam. Kalau di moderasi ini alatnya canggih-canggih. Kalau saya cuma pakai laptop saya, tuh record. Alatnya, orangnya juga canggih. Orangnya juga canggih ya, cakep-cakep pula lah, ya kan? Kemudian saya masukkan, saya meminta anak-anak itu untuk membantu saya. Untuk bagaimana memasukkan ini ke YouTube. Oh, begini, caranya buat akun dan sebagainya. Oke, saya masukkan. Itu manfaat untuk mereka. Oke, berarti Ibu Rosdalina punya akun YouTube? Punya dong. Jangan lupa subscribe. Apa like namanya? and share. Apa namanya? Rosdalina Bukido. Wis, nanti ada di sini ya. Nanti ada di sini. Juga akan ada di fanpage itu Sahabat Rosdalina. Itu di mana lagi tuh? Itu fanpage saya tuh. Wis, luar biasa. Gitu ya. Ada fanpage juga. Ya, harus begitu. Instagram. IG juga ada, Rosdalina juga ada. Rosdalina Bukido, semua ada. Kita tulis ya di sini. Ya. Twitter. Oh, Twitter kalian belum deh. Oh ya. Itu Mas Raffi itu nanti untuk membuatkan saya itu. Gitu, jadi, artinya Pak Mardan, apapun pekerjaan kita sebagai siswa generasi milenial, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tendik, harus paham pekerjaannya orang dulu. Medsos ini semua punya akun, Pak. Semua masyarakat semua punya akun. Tapi bagaimana yang pinter? Jangan semua waktu kita itu kita masukkan semua untuk hanya bermedsos. Banyak orang yang cerai, Pak, gara-gara begini. Wah, luar biasa ini. Iya, banyak begitu. Ini ahli hukum keluarga ini. Iya. Coba Bapak buka data pengajian agama. Salah satu faktor mereka cerai dengan suami istri itu karena terlalu banyak di sini, Pak. Catat ini. Catat itu penting ya sebagai penyuluhan hukum juga ini. Artinya kita harus pandai. Iya, ini kan hanya barang seperti ini kok bisa membuat kita rusak gitu loh. Seharusnya kita yang merusak ini sebenarnya. Iya kan? Jangan kita yang rusak, karena kita ini diberi Allah sebuah
pikiran sebagai ilmu, apalagi dokter, Pak Mardan dokter siapa ndak kenal Mardan Umar dia yang Manado kan? Ya kan? Ya kan? Seperti itu. Artinya kita harus memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Allah itu kasih ilmu. Apa generasi milenial itu orang-orang yang punya ilmu. Ilmu itu digunakan untuk diaplikasikan, implementasikan bahwa ini loh yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Harus mampu kita lihat itu. Luar biasa. Ini tipsnya sekaligus nasihat. Nasihat. Ini kayak sementara menerima wejangan dari Ustazah Rosdalina gitu ya. Karena ini ternyata selain beliau sebagai akademisi, sebagai dekan, beliau juga adalah ketua Fatayat. Iya. Fatayat ya? Fatayat, Provinsi Ketua Sulawesi Fatayat Utara. Provinsi Sulawesi, Fatayat NU Sulawesi Utara. Iya. Jadi memang komplit ya. Beliau memaparkan secara komprehensif. Ada datanya, ada pengalamannya, ada nasihat, ada wejangannya. Ya pokoknya semuanya masuklah di sini. Ya. Saya sampai bingung mau nanya apa setelah ini, tapi yang pasti gini, beliau memberikan banyak masukan. Bagaimana kita memanage waktu. Jangan menghabiskan waktu ini hanya bermedia sosial dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Betul. Yang kedua, manfaatkan untuk kebaikan. Jadi media sosial itu dimanfaatkan untuk kebaikan bagi generasi milenial. Jangan hanya habis dengan reels, dengan tiktokan. Betul. Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi kontennya kita masukkan dengan konten yang positif. Konten positif. Jangan hanya misalnya dengan overdosis, rumah sakit. Jangan gitu. Kita ganti misalnya dengan toleransi, betul. Cinta NKRI. NKRI. Itu bisa kita Gitu. masukkan nanti. Bu Dr. Rosdalina, kita juga akan ajak nanti ke depan untuk berkolaborasi dengan program-program Rumah Moderasi Beragama di Manado. Ini sungguh luar biasa. Kita butuh dukungan, ya, butuh dukungan dari. Nanti juga jangan hanya akunnya Ibu Rosdalina yang di follow dan di subscribe. YouTube kita apa ya? Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado. Subscribe juga. Nanti kita subscribe ya. Moderasi. Terakhir, apa pesan Ibu Dr. Rosdalina untuk generasi milenial dalam kaitan dengan media sosial? Iya, sebenarnya dari awal saya sudah berpesan sebenarnya tadi ya, udah banyak sekali. Full message. Saya harus. Iya, pesannya untuk adik-adik bahwa negara kita ini sudah 77 tahun merdeka. Yang akan melanjutkan, yang mengisi kemerdekaannya ini adalah mereka lah, generasi muda kita. Ya, mereka sekarang harus belajar, harus semangat, harus tahu bahwa yang memajukan Indonesia di tangan saudara, bukan di tangan orang lain. Nah, untuk memajukan itu semua harus kita lihat dari segi pendidikan, dari segi bagaimana kita bermedsos dan lain sebagainya, pengembangan teknologi, dari segi bagaimana kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat, itu penting untuk mereka. Saya kira generasi milenial apa sekarang ini sudah menjadi kewajiban mereka, harus kita tanamkan. Karena salah satu indikator daripada moderasi beragama itu adalah komitmen kebangsaan. Ya kan? Itu menurut Pak Dirjen, Prof. Ali Ramdhani. Komitmen kebangsaan. Kalau kita memiliki komitmen kebangsaan yang sama, generasi milenial atau generasi orang ini kolonial ini ya, dengan generasi Z selanjutnya itu, saya kira Indonesia akan damai, Indonesia akan aman dengan kita melihat bahwa kita adalah mayoritas Muslim di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh melihat perbedaan seperti itu. Harus ditanamkan kepada mereka bahwa bermedsoslah yang baik dan benar. Karena kalau mereka juga tidak melek IT, itu juga orang ketinggalan. Jangan sampai pendidikan tetap ditingkatkan dan juga tidak meninggalkan media sosial. Luar biasa. Gitu, Pak Mardan. Kita berikan close yang luar biasa. Hebat sekali ini. Ini pesan-pesannya dalam ini. Seperti lagi kampanye ya. Saya ingatnya lagi mau 2024 di pil caleg gitu kan. Cocok sepertinya. Orang yang lagi orasi di depan masa yang luar biasa. Kita bisa memetik poin-poin penting dari obrolan hari ini. Sungguh luar biasa karena Ibu Dekan ini masih muda, energik dan juga punya pemikiran yang brilian ke depan. Kita berdoa semoga apa yang diikhtiarkan yang diusahakan oleh Ibu Rosdalina ini dimudahkan dan amin ya rabbal alamin. Itu perlu dukungan dari Rumah Moderasi Beragama. Kalau perlu surat nanti kita siap bikin.
Baik, terima kasih Ibu Dr. Rosdalina sudah Iya, terima menyempatkan kasih Pak waktu Mardan. di Sama-sama. podcast Rumah Moderasi Beragama IAIN Manado. Oke. Dan kita akan jumpa lagi dengan narasumber yang berbeda, dengan tema-tema yang berbeda yang tentunya menarik untuk Anda ikuti. Tetap di podcast Rumah Moderasi Beragama. Saya Mardan Umar, Ibu Dr. Rosdalina mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam moderasi, Salam moderasi. salam cinta, NKRI. NKRI.